Ya, jadi boleh pakai whether atau if. Lalu I was okay. Nah, jadi was soalnya kan tadi saya bilang dipastenkan. Ya, jadi I was okay. Bukan whether yang gitu. Oh ya, saya kok jadi lupa nulisnya gimana. Iya, nggak pakai adding. Nah, saya agak pusing makanya mau mikir nggak ketemu. WHETER. Bukan weather yang cuaca loh ya, bukan, lain lagi. Sebentar, saya kok lupa nulisnya. Banyak pikiran. Oh, WHETHER ya bener. Ya, weather. Ya, weather. Bukan weather yang cuaca ya, bukan yang WEATHER. Ya. Cara bacanya sama ya, tapi tulisannya beda dan artinya lain ya. WHETHER atau if ya. Jadi itu Tuti asked to me ya. Boleh ya. Ask to me, bertanya padaku whether I was okay. Ya, Tuti asked to me whether I was okay. Nah, itu kalimat reportednya ya. Kalimat tak langsungnya jadi seperti itu. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5. Siapa mau coba? Mbak Fitri, ayo nomor 5 bisa nggak? Ini gampang ini. Nomor 5 siapa mau coba? Tugasnya nggak kelihatan. Mbak Emi hampir betul, tapi ada yang salah. Satu kata aja yang salah. Punya Mbak Emi sudah betul, tapi kurang satu aja yang keliru. Nggak, betul ya. Nggak malah salah kalau pakai when ya. Jadi will ya. Will itu kan model. Will itu bentuk lampaunya would ya. Nah itu malah nggak boleh pakai verb 2. Go-nya nggak boleh ya. Jadi untuk models, jadi models itu kayak will, would, karena would itu pastanya dari will, can, may ya kan. Terus apa lagi ya, shall, must ya, itu model. Nah kalau models nanti Anda belajarnya itu kelas 2 kalau nggak salah. Models itu diikuti dengan verb 1. Jadi would nggak boleh diikuti verb 2. Malah salah kalau Anda pakai verb 2. Ya, would itu sudah verb 2 ya, sudah bentuk pastanya dari will. Jadi go-nya nggak perlu dirubah. Oke, punya Mbak Emi itu tadi salahnya di I-nya itu ya. Jadi bukan Tuti said Santi and I, nggak boleh. Endai ya bacanya endai. Bukan Santi endai. I-nya kan si Tuti itu kan. Benar nggak? I-nya itu kan si Tuti, karena Tuti yang bilang. Loh, bukan. Kan Tuti yang bilang. Terus kita ngelaporin apa yang Tuti bilang. Jadi
I-nya itu berubah jadi si Tuti kan? Paham nggak? Nah, jadi I-nya berubah menjadi she. Bukan I. Kalau I kan nanti yang dikatakan Tuti nggak sama ya kan, yang sama kita laporin. Nah, jadi I-nya itu harus she ya kan, karena she-nya itu maksudnya si Tuti itu. Nah, jadi Tuti bilang Santi dan dia akan pergi ke Tainan besok. Ya, terus will-nya itu dipastenkan. Ya kan, will-nya itu dipastenkan karena ingat kalau reported itu dipastenkan. Oke, terus nomor 7. Tuti bertanya, di manakah Santi pergi kemarin? Tuti asked, where did Santi go yesterday? Ini hampir sama seperti soal nomor 4 tadi. Ya, hampir sama kayak nomor 4 tadi kan, itu sama-sama kalimat tanya kan. Oke. Kalau nomor 7 ini ya kan, tadi kan nomor 4 pakainya whether atau if kan. Nah, kalau nomor 7 ini nggak boleh pakai whether atau if. Ya, pakainya where. Where-nya itu dipakai ya. Jadi kalimat tanya itu kan ada 2 macam. Ya, ada kalimat yes no question, kalimat tanya yes no question. Nah, pertanyaan itu jawabannya cuma 2, yes atau no aja. Ya, kayak are you okay? Apakah kamu okay? Nah, itu kan jawabannya cuma okay dan tidak okay ya. Yes atau no kan. Nah, untuk kalimat yang bentuknya seperti itu ya, yang yes no question, itu Anda pakai whether atau if tadi ya kan. Nah, kalau yang nomor 7 ini, nah ini namanya WH question. Ya, WH question. W kan W, H itu kan H. Jadi WH, pertanyaan WH. Nah, ini pertanyaan yang kata tanyanya itu depannya ada WH-nya semua ya, kayak where, what, who, which. Nah, itu kan depannya WH semua. Makanya itu dinamakan WH question. Nah, untuk pertanyaan yang kayak gini ya, yang WH question, pakainya where aja. Ini nggak bisa diedit ini. Saya juga. Oh ya, ini bisa digedein. Nggak mau gede. Sekarang Wisik itu error kalau buat ngetik, nggak bisa. Oh kan, nggak mau digedein. Ya, jadi langsung aja ya saya kasih tahu. Nah, bukan gitu Mbak. Terus gini. Nah, tadi kan kalau yang nomor 4 itu kan polanya berubah. Jadinya tadi kan I was okay kan. Jadi to be-nya itu kan dipindah setelah subjek. Ya. Tadi kan jadinya whether I was okay. Nah, kan polanya berubah. To be-nya itu, was-nya itu diletakkan setelah setelah I, setelah subjek. Ya, sama nomor 7 juga gitu. Jadi ada yang ngetik di papan.
jawabannya yang tepat gini. Tuti asked where Santi had go the day before. Ya. Jadi menjadi Santi had go, karena kan kalau past tense dipastenkan lagi ya kan, ditambahi had kan. Sudah saya kasih rumusnya kemarin ya di materi itu. Jadi kalau yesterday, go yesterday, yesterday kan past tense, dipastenkan lagi ya, dilampaukan lagi, itu caranya adalah pakai had ya, had verb 1. Kenapa Pak seperti itu? Soalnya rumusnya seperti itu. Rumusnya seperti itu. Itu namanya past perfect gitu ya. Had verb 1 itu namanya past perfect. Itu nanti kita pelajari. Nggak boleh pakai when ya. Soalnya ini kan pertanyaannya lampau ya kan Mbak. Benar kan? Pertanyaannya kan lampau. Nah, dilampaukan lagi. Ya, jadi kalau pakainya when, itu Tuti bertanyanya bukan yesterday, tapi bertanyanya misalnya today gitu kan. Jadi seandainya pakai when itu kalau soalnya gini, Tuti asked where does Santi go. Ya, kalau pertanyaannya seperti itu pakainya when. Ya, jadi kalau pertanyaannya Tuti asked where does Santi go every day misalnya gitu kan. Nah, itu baru pakai when. Ya, pakai when. Tapi karena ini pakainya sudah past tense kan, did go gitu kan. Did itu kan membuat past tense. Jadi harus pakai had go. Ya, intinya di past tense kan lagi. Ya, kalau sudah past tense di past tense kan lagi. Yaitu namanya past perfect. Caranya gimana, Pak? Tinggal dikasih had ya, had verb 1. Had go. Sorry saya salah. Had verb 3. Had verb 3 ya. Had verb 3, sorry, bukan had verb 1. Had verb 3. Nah, verb 3-nya go itu gone. Ya. Verb 3-nya go itu gone. Ya, verb 1-nya go, verb 2-nya when, verb 3-nya gone. Gone ya, tulisannya gone itu ya. Go, when, gone. Gone. Ya, jadi had gone, had verb 3, sorry saya lupa. Ya, jadi pakainya had verb 3. Verb 3-nya go adalah gone. Bukan when, kalau when itu verb 2. Oke, jelas ya. Nah, terus yang terakhir. Nah, yang nomor 8 itu kalimat larangan ya kan. Kalimat larangan, no? Nah, ini yang belum saya ajari kayaknya. Ya. Nah, untuk kalimat larangan ya, kalimat tak langsungnya berubah menjadi Tuti said not to go anywhere. Jadi dikasih not aja. Nah, kalau perintah kan tadi langsung to take a shower. Tuti said to take a shower gitu kan. Nah, kalau kalimat larangan tinggal dikasih not aja. Tuti said not to go anywhere. Susi bilang jangan pergi kemana-mana. Tuti said not to go anywhere. Ya, itu. Jadi dikasih not aja untuk kalimat larangan. Kalau kalimat perintah ya kasih to verb 1. Nggak usah kasih not ya karena perintah. Ya, oke.
Ya, itu aja sih paling. Nah, sekarang silakan Anda boleh mengerjakan soal. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Ada yang kurang paham mengenai materi ini yang sudah kita pelajari? Jelas? Ya, kalau jelas, silakan Anda kerjakan ini soal latihan. Oh ya, pasti saya upload ya, saya pasti upload, tenang aja. Oke. Nah, sekarang silakan Anda kerjakan soal latihan ini. Ya. Nah, nanti batas waktunya Anda ngumpulin jam 12 ya. Nah, tapi kalau Anda misalnya butuh lebih banyak waktu, boleh ngumpulin sampai hari Senin jam 9 malam. Ya, cuman kalau Anda bisa mengerjakan malam hari ini lebih baik, ya kan? Saya kasih tambahan poin, ya. Jadi kalau Anda bisa mengumpulkan soal latihan ini, ya, sampai batas jam 12 nanti saya kasih tambahan poin, ya. Tapi kalau tidak bisa, paling lambat besok Senin. Nah, terus cara mengumpulkan ada dua cara. Ya, cara yang pertama, Anda tulis di tangan. Anda tulis di tangan. Anda tulis di kertas ya. Jadi pakai tulisan tangan. Lalu difoto. Fotonya dikirim ke inbox ya, ke FB saya. Atau cara yang kedua, sebetulnya saya ingin Anda pakai cara yang kedua. Ya, cara yang kedua adalah diketik lalu kirimkan ke email angkatan4.kpctwn@gmail.com. Ya, deadline-nya malam, Senin malam jam 9. Jadi hari Senin malam ya, bukan besok malam loh ya. Ya wes, kalau nggak bisa kirim email ya udah di inbox saja nggak apa-apa. Ya, kalau nggak bisa dikirim email di inbox saja nggak apa-apa. Jadi setelah diketik, Anda kirim ke inbox, nggak apa-apa. Kalau ini jangan di posting di grup ya. Ini private soalnya, ya kan. Jadi dikirim ke inbox, atau kalau mau email ya boleh kirim email. Terus jangan lupa tulis nama Danis ya. Jangan lupa tulis nama Danis. Oh ya, catatan juga untuk yang misalnya Anda tulis di kertas, nanti kalau moto ya, yang jelas supaya saya bisa bacanya kan. Ya, jadi fotonya yang jelas, jangan yang buram, terlalu kecil, susah bacanya nanti ya. Oke. Terus ini kan pertemuan terakhir nih ya. Nah, nanti kita akan ada UAS. Ya, akan ada UAS minggu depan lah ya. Minggu depan atau 2 minggu depan. Dan geografi saya belum sempat buat soalnya. Mungkin minggu depan juga sekalian soal UAS geografi saya kasih ya. Oh, terus ini bagian soal yang ketiga yang vocabulary ya, lupa saya bahas. Nanti Anda cari artinya, katanya dalam bahasa Indonesia. Misalnya introduce itu artinya memperkenalkan ya kan. Nah, terus habis itu buatlah kalimat menggunakan kalimat itu, introduce. Misalnya ya, I want to introduce myself gitu kan. Ya, gitu aja. Ada yang ya, nanti Anda bisa cari sendiri lah ya. Kalau saya kasih tahu semua ya bukan latihan dong. Ya, oke. Gitu aja paling. Kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya saya akhiri ya. Tapi kalau bisa Anda jangan nyantai-nyantai ya, Anda langsung kerjakan soal ini. Oke. Oh, habis ini soalnya juga akan saya posting di grup
Ya, soal ini akan saya posting di grup, jadi Anda juga bisa lihat soal ini nanti di grup. Untuk bagian 4 itu latihan menulis. Ya, nanti Anda buat recount text saja ya, yang nggak susah kan. Kalau recount text itu kan Anda berarti cerita aja pengalaman Anda, misalnya pengalaman Kunen kemarin ngapain aja gitu kan gampang. Ya, jadi recount text itu kan tadi menceritakan pengalaman. Ya, terserah Anda mau ceritain pengalaman apa ya. Pengalaman waktu kecil juga boleh. Ya, intinya pengalaman. Dan harus pakai past tense ya, nggak boleh pakai present tense. Karena kan sudah lewat. Pengalaman itu kan artinya sudah dialami, sudah lewat. Jadi harus pakai past tense. Yang dua, bentuk past tense, passive tense. Yaitu tadi sudah saya ulangi lagi dong. Oke, jadi untuk Mbak Susanti itu ya. Oh, nanti kan ini saya posting, Anda bisa lihat rekamannya dong, ya kan? Nanti Mbak lihat rekamannya, tadi sudah saya jelaskan soalnya. Jadi kan kalau aktif itu misalnya, aktif itu kan misalnya saya makan ayam goreng, itu kan aktif. Aktif itu kan maksudnya subjeknya melakukan tindakan ya. Saya makan ayam goreng, makan itu kan melakukan tindakan makan. Nah, kalau pasif objek dikenai ya kan. Jadi ayam goreng dimakan oleh saya. Ya, misalnya tadi di Inggris kan aja, I eat fried chicken ya, saya makan fried chicken, I eat fried chicken. Nah, itu kalau dipasifkan menjadi fried chicken is eaten by me. Fried chicken dimakan oleh saya. Fried chicken is eaten by me. Jadi pakainya is karena ini kalimat ini bentuknya present tense. Ya, makanya pakainya is. Kalau bentuknya past tense ya sudah lewat, itu pakainya was atau were ya, to be-nya was atau were. Jadi misalnya gini tadi ya, misalnya yesterday I ate fried chicken. Kemarin saya makan fried chicken. Ate loh ya, tulisannya eat, tulisannya at. Jadi verb satunya eat, tulisannya eat kan, eat. Nah, kalau verb 2-nya at ya, bacanya at. At. Nah, kalau untuk past tense ya kan, to be-nya berubah, to be-nya menggunakan was sama were. Jadi kalimatnya berubah menjadi yesterday fried chicken was eaten by me. Ya, yesterday fried chicken was eaten by me. Ya, jelas gak Mbak Susanti? Ya, jadi kalau ya pakai verb 3, ingat ya, pasif menggunakan to be dan verb 3. Ingat, pasif menggunakan to be dan verb 3. To be-nya mengikuti. Ya, kalau misalnya tenses-nya itu simple present ya, masa sekarang, pakainya is, mr. Ya, kalau tenses-nya past tense lampau, pakainya was atau were. Ya, was atau were. Was dulu ya, was dan atau were. Bukan where tapi were ya, lain loh. Jadi kalau where itu di mana atau kemana ya, where. Tapi kalau were itu to be, tulisannya were. Verb 3, ingat jangan verb 2. Kalau verb 2 salah, atau verb 1 juga salah. Ya, mungkin nanti bisa dilihat di YouTube juga ya. Saya kan kalau habis kelas selalu saya posting ya, rekaman kelasnya.
Ada lagi yang kurang paham apa, ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada ya silakan Anda mengerjakan. Kalau Anda bisa ngumpulin ya malam hari ini juga sebelum jam 12, atau saya perpanjang deh sampai jam 1 ya. Jadi Anda kalau bisa mengumpulin soal ini sampai nanti sebelum jam 1 ya, saya mundurin 1 jam, Anda dapat poin tambahan ya. Tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, saya tunggu Senin jam 9 malam. Oke, Mbak Lili, Mbak Wayu, Mbak Setia, Mbak Emi, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Oke, kalau jelas silahkan mengerjakan ini latihannya. Setelah ini latihan soalnya juga akan saya posting di grup, jadi Anda bisa lihat di grup juga soalnya ya. Oke, saya akhiri kelas malam hari ini. Selamat mengerjakan. Oke, gitu aja.